muslimun yang berbahagia, para subscriber baru di daerah istimewa Yogyakarta, Ngayu Jokarto, dan buat teman-teman yang jauh di sana di Melbourne, Mas Helmi Ganim dan teman-teman IMCV, kemudian juga teman-teman di Bogor, di Bandung, di Jakarta, di Tangerang yang merupakan subscriber baru. Mudah-mudahan antum semua bisa menyebarluaskan materi dakwah ini untuk memelihara diri kita dari perintah untuk menyampaikan amanat dalam dakwah, karena dakwah adalah kewajiban kita bersama. Tentunya memelihara amanat ini adalah hal yang terpenting, khususnya amanat dalam hal ilmu. Maka ketika kita layak menjadi orang yang dipercaya dan menjauhi khianat, kemudian kita memegang janji yang kuat untuk tidak mengingkari apa perintah dan larangan Allah serta Rasulnya, dan menjauhi perkataan dusta, maka tentu kita telah menyelamatkan diri kita sendiri dari bahayanya orang-orang yang memiliki ciri-ciri munafik. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebagaimana kita saksikan bahwa dari mulai bulan Juli hingga Oktober ini dan entah sampai berapa bulan lagi, panggung hukum di Indonesia diwarnai dengan macam-macam kasus besar yang berskala nasional, bahkan berskala internasional. Dari mulai kasus Verdi Sambo yang menyangkut hampir 100 polisi yang terlibat di dalamnya, kemudian juga tragedi Kanjuruhan, lalu disambung lagi dengan macam-macam persoalan sosial, masalah mafia tanah, mafia judi online, dan macam-macam permafiaan lainnya di Republik ini. Tentu ini menjadi suatu hal yang mencemaskan. Walaupun antum semua di antara ikhwatul iman, sahabat Ram, banyak yang di luar negeri. Oh ya, yang di London sana Mas Haryanto. Tapi kita sebagai saudara se-Indonesia, dan yang terlebih lagi adalah saudara seiman, tentu keadaan ini tidak bisa melepaskan diri kita dari rasa masyghul, rasa sedih tentang apa yang menimpa saudara-saudara kita dalam urusan berkehidupan, berbangsa dan bernegara ini. Hal ini karena pencampakan dan penghancuran nilai-nilai amanat, sebagaimana yang Rasulullah katakan dalam perintahnya, addi amanataka ila mani atamaka, tunaikanlah amanat kepada orang-orang yang menitipkan amanat kepadamu. Amanat ini bukan hanya materi saja, tapi amanat-amanat kekuasaan, amanat politik, bahkan amanat-amanat muamalah lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Ketika semua itu tergerus dari masa ke masa, dari paradigmatik kehidupan yang sudah bergeser karena takut kurang rezeki, takut rugi, takut miskin, takut hina, takut tidak berkuasa, takut kalah, takut tidak kebagian, lalu capek miskin, capek tidak bermobil, capek tidak memiliki warisan yang banyak, atau takut tidak memiliki warisan yang banyak, capek jadi bawahan terus. Semuanya ini menjadi suatu hantu-hantu yang merasuk dalam pikiran kita hingga menggerus nilai-nilai kejujuran yang semestinya menjadi suatu trek yang harus kita tempuh sebagai trek yang menyelamatkan, sebagai suatu jalan yang menyelamatkan. Kita capek sabar, capek zuhud, capek istiqomah, capek dakwah, dan capek jadi penolong Allah dan Rasulnya. Kesemuanya ini akan menipu kita, ikhwan. Ikhwat iman, jangan takut dengan kesemuanya ini, jangan cemas, jangan melepaskan sabar, jangan melepaskan zuhud, jangan melepaskan istiqomah, jangan berhenti dari dakwah, dan jangan pernah capek jadi penolong Allah hingga kematian kita datang. Karena tidak ada kaitannya hal-hal itu dengan rezeki yang akan kita peroleh. Allah sudah tetapkan, sudah ditamatkan, sudah dilak tentang apa, berapa, di mana, kapan, dan berapa besarnya rezeki yang kita akan peroleh, baik materi maupun immateri. Sebagaimana yang Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau basatallahu rizqan li ibadihi labaghaw fil ardi
Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka itu akan berbuat melampaui batas di bumi ini. Walaki yunazzilu biqadarim ma yasha. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Jadi tak usah cemas, tidak usah khawatir untuk terus memelihara jalan yang kita tuju. Tidak ada ketakutan dan kecapean yang tadi kita bicarakan itu. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sungguh Allah itu, dia itu maha mengetahui terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat. Asy-Syura ayat 27. Demikian yang menjadi galaksi berpikir kita, yang menjadi margin left, margin right, yang demikian itu menjadi pilihan kita untuk memegang konsepsi yang sahih, konsep hidup yang benar, yang lurus dan yang jujur. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang hal ini. Seandainya Allah memberi hamba tersebut rizki yang lebih daripada yang kita butuh, tentu mereka akan melampaui batas, berlaku kurang ajar antara satu dengan yang lainnya, serta akan bertingkah sombong. Betapa banyak kita saksikan hal ini, bahwa dengan kekayaan yang dia miliki, akhirnya dia akan melampaui batas. Dengan hartanya dia akan berbuat aniaya, bahkan sampai pada membunuh. Belum lagi merampas, mengancam musuh-musuh politik, mengancam para pesaing, dan hal-hal kezaliman yang lainnya yang tumbuh menyertai. Makanya di sini penting kita untuk menetapkan koridor yang pasti tentang cara hidup kita, untuk menyampaikan hal-hal dengan benar dan jujur. Demikian pun ketika seseorang meminta dan berdoa secara jujur agar dimatikan dalam keadaan syahid, maka dia akan dimatikan seperti yang dia inginkan. Man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazilash syuhada. Barang siapa meminta kepada Allah dengan jujur agar ia diwafatkan dalam keadaan syahid, wa in mata ala firashihi, maka Allah akan menjadikannya mati dalam keadaan syahid walaupun dia mati di atas kasurnya. Tentu orang yang ingin mati syahid itu akan memilih sikap dari mulai sikap batin, perbuatan lisan maupun amal badaniahnya sesuai dengan cara-cara kesyahidan, cara-cara yang berkenan untuk disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bertingkah semaunya, baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Kaya tidak akan menjadi murka dan sombong, angkara dan sombong. Kemudian miskin juga tidak berarti dia kemudian menjadi malas beribadah serta putus asa. Maka apabila demikian adanya, orang tersebut mendapatkan keuntungan yang luar biasa, mendapatkan manfaat dari pilihan kebenaran yang dia yakini, yang dijalankan berdasarkan formulasi Allah dan formulasi aturan Rasulnya. Kata Allah, qalallahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar-benar memperoleh manfaat dari kebenarannya yang dia pilih sebelumnya. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Mereka itu memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak sampai di situ, dia pun mendapatkan suatu cinta dari Allah, yaitu ridhonya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepadanya dan mereka pun ridho kepada Allah. Dzalikal fawzul adzim. Itulah kemenangan yang agung. Al-Maidah ayat 119.